Selamat datang kembali di Jelajah Sejarah Cabin Adventure Inca Edition. Hari ini kita akan menyelami kisah sang pengkhianat besar, Francisco Pizarro, dan pengkhianatannya yang terkenal terhadap kerajaan Inca. Bayangkan sebuah kekaisaran di pegunungan Andes yang menjulang tinggi menjadi tempat peradaban yang kaya akan budaya dan tradisi. Kekaisaran Inca adalah sebuah tempat yang dinamis dan makmur sampai seorang konquistador asal Spanyol memasuki dunia ini dan selamanya mengubahnya dengan satu kata, khianat. Oh ya guys, buat kalian yang ingin mengenal kekaisaran Inca, bisa cek video sebelumnya ya. Francisco Pizarro, seorang penakluk Spanyol, terpikat oleh kisah-kisah tentang kejayaan besar dan peradaban yang kuat. Ekspedisi pertamanya pada tahun 1520-an lebih merupakan misi eksplorasi. Saat Pizarro berlayar menyusuri pantai Pasifik bertemu dengan komunitas adat dan mempelajari kekayaan yang dimiliki suku Inca. Pertemuan awal ini penuh tantangan, ditandai dengan wilayah asing dan kondisi yang tidak bersahabat. Meski begitu, Pizarro tetap teguh pada tekadnya yang didorong oleh janji harta dan ketenaran. Setelah mendapatkan dukungan dari Raja Charles V, dia mendapatkan izin dan dukungan yang diperlukan untuk menaklukkan wilayah baru ini. Pada ekspedisi ketiganya di tahun 1531, Pizarro sudah siap menghadapi kekaisaran Inca. Pertemuan awal dengan kekaisaran Inca. Perang saudara antara dua putra mahkota kekaisaran Inca, Atahualpa dan Huáscar, yang mana dua orang ini adalah putra mahkota kekaisaran Inca, telah melemahkan dan memecah belah negara tersebut. Orang Spanyol tiba di Cajamarca dan pada bulan November 1532, di mana Pizarro mengatur untuk bertemu Atahualpa yang muncul sebagai pemenang dari perselisihan tersebut. Pertemuan awal berlangsung tegang dan syarat kecurigaan. Meskipun ada perbedaan bahasa dan budaya, Pizarro berusaha memberikan kesan ramah walaupun dengan motif tersembunyi. Dia memberikan hadiah dan berusaha mengesankan Kaisar Atahualpa percaya diri dengan kekuatannya sendiri dan tidak menyadari niat Spanyol, memberikan Pizarro dan pasukan kecilnya bergerak bebas. Kontak awal ini yang tampaknya tidak berbahaya menjadi awal dari salah satu pengkhianatan paling terkenal dalam sejarah. Anak buah Pizarro kagum pada kekayaan istana. Penguasa kekaisaran Inca yang terakhir adalah Kaisar Atahualpa. Di bawah kepemimpinannya, tentara Inca merupakan kekuatan yang tangguh, terorganisir dengan baik dan kuat. Atahualpa pemerintah dengan otoritas absolut. Perkataannya dianggap sebagai hukum di seluruh negeri. Namun demikian, fokusnya pada konsolidasi kekuasaan secara internal membutakannya terhadap ancaman dari kontingen kecil penjajah Spanyol. Percaya diri dan pantang menyerah, Atahualpa yakin dia bisa mengatur Pizarro dan anak buahnya. Dia meremehkan tidak hanya kemampuan militer mereka, tetapi juga kecerdikan dan kemahiran taktis mereka. Kesalahan penilaian ini akan segera menyebabkan peradaban Inca menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena pengkhianatan Francisco Pizarro. Peristiwa penting dari pertemuan penting antara sang kaisar dengan Francisco Pizarro adalah penangkapan sang kaisar oleh Francisco Pizarro. Pertemuan di Cajamarca pada bulan November 1532, Atahualpa dan Francisco Pizarro bertemu di alun-alun Cajamarca, sebuah kota yang terletak di dataran tinggi utara yang sekarang disebut Peru. Pertemuan itu seharusnya menjadi pertukaran persahabatan antara kedua pemimpin. Namun ternyata semuanya tidak bersahabat. Orang-orang Spanyol yang jumlahnya kurang dari 200 menghadapi pasukan Inca yang berjumlah puluhan ribu. Namun Pizarro punya senjata rahasia. Unsur kejutan, orang Spanyol mengundang Atahualpa ke pertemuan damai. Sebuah jebakan terselubung saat Atahualpa tiba dengan tandu yang digendong oleh bangsawannya. Pasukan Spanyol bergerak dengan cepat melalui kombinasi taktik psikologis dan persenjataan canggih. Spanyol menyandra Atahualpa tepat di jantung kerajaannya. Strategi Pizarro brilian namun kejam. Meskipun kalah jumlah, dia menggunakan beberapa taktik cerdik untuk mengalahkan suku Inca. Pertama, ia memanfaatkan perpecahan internal di dalam kerajaan Inca. Saat itu, kekaisaran melemah akibat perang saudara antara Atahualpa dan saudaranya Huáscar yang bersaing memperebutkan tahta Inca.
Pizarro memanfaatkan perselisihan ini mengubah Inca melawan Inca. Selain itu, Pizarro memanfaatkan teknologi militer yang unggul, kuda, senjata api, dan baju besi baja milik Spanyol tidak seperti apapun yang pernah dilihat suku Inca. Alat-alat ini memungkinkan sekelompok kecil orang Spanyol untuk menimbulkan kekacauan dan ketakutan di antara pejuang Inca yang tidak siap menghadapi serangan semacam itu. Yang terakhir, Pizarro menggunakan penipuan diplomatik dengan berpura-pura berniat damai. Dia mampu meredakan pertahanan Atahualpa dan mengatur penculikan dengan kedok diplomasi, sebuah pengkhianatan yang mengejutkan kekaisaran Inca hingga tunduk. Tidak main-main ya guys, tebusan untuk membebaskan Kaisar Atahualpa bukan uang 277 triliun rupiah, lebih dari itu. Tebusannya adalah 1 rumah penuh dengan emas dan 2 rumah penuh dengan perak. Logam-logam mulia asli dari kekaisaran Inca yang menunjukkan betapa kayanya kekaisaran Inca. Pizarro dan pasukannya mulai tergiur harta dan dengan berbagai cara mencoba memberikan kesalahan pada sang kaisar agar bisa menguasai hartanya tanpa membebaskannya. Hingga akhirnya sang kaisar dieksekusi guys. Hukum karma berlaku guys. Di tahun 1537, Pizarro berselisih dengan Almagro mengenai masalah pengawasan kota Cusco. Terlalu tua mengatasi masalah itu sendirian, Pizarro mempercayakan komando angkatannya pada saudaranya yang mengalahkan dan menghukum mati Almagro. Setelah itu, sebagai pembalasan, pengikut Almagro membunuh Pizarro di tanggal 26 Juni 1541. Pengkhianatan Pizarro yang mengakibatkan jatuhnya kekaisaran Inca karena penangkapan dan eksekusi Atahualpa memberikan pukulan telak bagi kekaisaran Inca. Dengan kepergian pemimpin mereka, perlawanan Inca melemah, menyebabkan Spanyol mengambil alih kota-kota penting seperti Cusco, ibu kota kekaisaran Inca dengan cepat. Kerajaan yang dulunya perkasa yang mencakup sebagian besar wilayah Peru, Ekuador, Bolivia, Argentina, dan Chili saat ini hancur di bawah dominasi Spanyol. Spanyol merombak struktur politik, menetapkan pemerintah kolonial yang menerapkan sistem Spanyol atas pemerintahan pribumi. Perubahan masyarakat Inca pasca penaklukan kedatangan bangsa Spanyol. Orang-orang Spanyol memperkenalkan agama Kristen, menggantikan atau mencampurkan kepercayaan asli dengan praktik Katolik. Hierarki sosial diubah, menempatkan Spanyol di urutan teratas dan mengurangi peran bangsawan tradisional Inca. Secara ekonomi, Spanyol menerapkan sistem encomienda, mengeksploitasi penduduk Inca untuk bekerja di pertambangan dan ladang. Sistem ini secara signifikan mengubah cara hidup mereka karena masyarakat diorientasikan kembali untuk menguntungkan kepentingan ekonomi Spanyol dibandingkan dengan adat istiadat dan kebutuhan setempat. Kisah pengkhianatan Francisco Pizarro terhadap kekaisaran Inca menjadi pengingat yang menyedihkan akan konsekuensi keserakahan dan pengkhianatan karena harta dan tahta. Penangkapan Atahualpa menandai dimulainya penaklukan Spanyol yang menyebabkan jatuhnya peradaban yang sangat kaya dan dinamis. Saat kita merenungkan peristiwa bersejarah ini, penting untuk mengingat dampak dari tindakan ini. Tidak hanya terhadap masyarakat Inca, tetapi juga terhadap sejarah dunia secara keseluruhan. Perlunya rasa hormat dan pemahaman budaya, pelajaran yang masih relevan saat ini. Jangan lupa like, share, subscribe ya guys. Kita jumpa lagi di Jelajah Sejarah Cabin Adventure selanjutnya. Salam Cabin.